Aku yang pertama kali denger ceritanya dia, nggak percaya sudah. Bahasa kasar aja lah ya aku pakai. Ini pembual. Berani banget ngomongnya. Iya, ngomongnya seperti itu. Dan Kiatmo berani banget bilang bahwa cerita ini adalah bualan. Aku juga sempat dengar sih ceritanya melihat Vina dipukul disiksa selama 1 jam. 1 jam. Daripada dia mindik-mindik, lihat, mendingan dia lari cari orang bukan? Kalau menurut warga Cirebon, Polsek itu 500 meter dari lokasi. Ada orang yang kerjaannya pekerja bangunan, kemudian punya pikiran secanggih ini. Kita samarkan kejadian penganiayaan ini sebagai kecelakaan. Aku masih belum bisa. Kisah Dunia Lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Kiatmo mau nggak mau kita bahas ya, meskipun makin ruwet, makin pusing, tapi masyarakat juga menunggu akhirnya pasti kan. Betul. Meskipun betul. ya obrolan kita ini juga belum tentu akan memberi apa ya, menjadi jalan menuju akhir ya. Kita nggak tahu gimana ya. Nggak tahu kita seperti apa. Ya. Makin banyak opini, makin banyak kesaksian, makin banyak cerita. Terakhir Mel-Mel yang cukup mengejutkan. Muncul di TV. Mengejutkan kesaksiannya, ya, bukan kesaksian juga sih karena bukan di pengadilan ya. Bukan. Ceritanya tuh cukup mengejutkan karena mengaku menyaksikan Kejadian komplit. detail. Komplit. Bagaimana dengan cerita Mel-Mel itu, Kiatmo? Aku yang pertama kali denger ceritanya dia, nggak percaya sudah. Itu dari awal voice note-nya beredar, bukan cuma yang di TV itu doang. Gini ya teman-teman, buat pertama kali aku disclaimer dulu. Kita sedang mengumpulkan beberapa hal. Banyak orang yang ngomong sama kita, ini dong, tolong ini, tolong itu, segala macam. Kita bisa lakukan hal-hal yang sesuai dengan kapasitas kita. Kita juga sedang mengumpulkan beberapa sponsor untuk ke Cirebon, untuk beberapa hal lah ini yang berhubungan dengan kasus ini. Sebenarnya sponsor ya? Butuh dong. Ke Cirebon. Iya. Untuk itu, kemudian khusus si Mel-Mel ini dari awal aku nggak percaya. Kemudian buat netizen-netizen yang sedang mengikuti jalannya kasus ini, tolong kalian berpikirnya dengan sangat sistematis dari awal, benar-benar dari awal. Karena kalau kalian lihat fakta persidangan, kemudian kesaksian-kesaksian yang ada di persidangan itu, kemudian apa yang terjadi di waktu itu, sangat banyak sekali cerita orang ini, cerita Mel-Mel ini, yang aku rasa ini bahasa kasar aja lah ya aku pakai. Ini pembual. Berani banget ngomongnya. Iya, ngomongnya seperti itu. Dan Kiatmo berani banget bilang bahwa cerita ini adalah bualan. Ceritanya dia? Ya iyalah, orang apa namanya, satu plot hole aja. Dia bilang jam 11 masih muter-muter sama 2 orang itu. Mas, sama Egy sama Vina. Sama Linda pun. Buat orang-orang yang ada di Talun, di Cirebon, kalian cek waktu itu sudah rame jam 9 malam, sudah rame ada kejadian itu. Aku mau breakdown satu-satu deh, keanehan-keanehan kesaksiannya dia. Dia bilang jam 11 masih keliling-keliling. Iya. Sementara menurut yang Kiatmo punya datanya jam 9 itu sudah terjadi kejadian itu. Sudah terjadi, dan apa namanya, ini fakta persidangan ya aku bilang. Oke. Menarik nih. Berarti dia mundur waktunya ya? Waktunya mundur, makanya yang dilihat dia apa? Ya, Yang dilihat dia kan entah dia berhalusinasi, entah dia ngelihat sesuatu yang lain, atau bisa juga dia lupa jam sebenarnya. Mungkin apa yang dia ceritakan dia lupa jam. Nggak bisa. Jadi. Dia detail ceritanya. Waktu dari awal dia cerita ditelepon sama almarhum Egy jam 8. Kalian cek lagi rekaman suaranya, kurang lebih ngomongnya seperti ini. Jadi kalau nggak jadi, Akang mau lanjut kerja. Jam 8. Dia exactly bilang jam 8, dan ini beberapa kali. Bukan cuma sekali ya dia ngomong kayak gitu. Kemudian dilanjutkan kronologisnya lagi, telepon buat jemput Vina, kemudian dia minta sama almarhum Egy buat ngajak teman ceweknya. Oke. Akhirnya ada si Linda. Terus habis itu jalan, ini menurut kronologisnya ya, aku catat beberapa poin yang mau aku breakdown. Jalan, kemudian diteriakin beberapa motor.
Dia bilang itu teman-temannya Egi. Si Eki bilang itu teman-temannya Egi. Tapi dia nggak kenal juga. Ya udah jalan aja lanjut. Terus ini menurut yang dia di TV ini ya. Aku lanjut lagi, jalan puter-puter, dia ngomong ya ini kan malam minggu rame segala macem. Jam 9, jam setengah 10-an jalan. Kemudian mampir di Taman Sumber. Itu kesaksiannya dia ya. Bukan kesaksian, sorry salah. Ceritanya dia. Kalau kesaksian di persidangan, fakta di persidangan, kejadiannya adalah 2115 lah. Aku lupa, 2115, 2118. Itu TKP sudah rame, ketemu korban hidup dan meninggal. Kemudian pasti ada warga sekitar yang ngumumin di situ. Ada komentarnya di channel kita. Ada komentarnya channel kita. Saya warga Talun, jam itu ada kejadian bla bla bla, jam 9 sudah rame. Kemudian jalan mampir di Taman Sumber, menurut dia ya, mampir di Taman Sumber. Dia nyebut satu lokasi Taman Sumber. Terus kemudian hampir jam 11, setengah 11-an, hampir jam 11-an, almarhum Vina ngomong ke Linda. Lin, pulang yuk, udah malam. Udah mau jam 11 juga nih. Sebentar. Siapa yang ngomong seperti itu? Ini kan waktunya mereka udah kejadian ini. Ya, kalau hampir jam 11, ini menurut cerita Mel-Mel ya, kalau memang Vina ngomong ke Linda hampir jam 11, sementara fakta persidangan jam 9 sudah kejadian, siapa yang ngomong gitu? Terus siapa yang ngomong sama dia kan? Terus kemudian kalaupun dia benar, yang ditemuin sama warga-warga di jembatan flyover Talun itu siapa? Sangat aneh, kesaksiannya sangat aneh sekali. Lanjut lagi, katanya ini menurut ceritanya dia lagi ya, menuju pulang si Mel-Mel ini bonceng Linda. Maksudnya Linda di belakang? Linda di belakang. Oke, Linda di belakang nih. Bonceng si Mel-Mel. Kita ambil kesimpulan Mel-Mel di depan, Linda di belakang. Ya begini kan ya. Bonceng kan? Bonceng, oke. Set. Mampir ke pom bensin. Okay. Karena bilang sama si Eki, almarhum Eki bilang, mau mampir ke pom bensin dulu, isi bensin dulu lah. Seret. Oke, kemudian pas waktu dia isi BBM, isi bensin, dilewatin. Eki dan Vina tidak mampir ke pom? Nggak ikut mampir, dilewatin. Terus dia bilang sama Linda. Tolong di telepon, di chat, Chat aja. Di chat aja, chat aja. Terus waktu di TV dia bilang pakai BBM. Tahun 2016 warga kota Cirebon komen, siapa dari kalian yang masih pakai BBM di situ? 2016 itu udah WA. Udah WA menurutku. Aku udah kontakan WA semua itu di situ. Coba kalian tolong komen siapa yang masih bantu kita ya 2016 tuh WA atau BBM. Ya. Karena menurut penuturan Mel-Mel dia masih pakai BBM. Masih pakai BBM. Tapi menurut keyakinan kita tahun itu sudah pakai WA. Pakai WA. Ya, mungkin kita salah ya, kita nggak. Mungkin atau salah. Mungkin Mel-Mel masih pakai BBM, kita nggak tahu. Ya, makanya aku butuh input dari kalian. Kita kasih alur logikanya. Kemudian kan di chat nih, udah nih di chat nih. Kemudian dia lanjut kan mau ngejar si Eki dan Vina yang lewat tadi. Kemudian katanya dia tahu-tahu taruh motor di depannya SMP 11. Taruh motor di depannya SMP 11 karena lihat beberapa orang motor yang tadi papasan tadi. Yang negur, hai gitu. Itu masuk ke gang. Gang Bakti 1. Dia parkir tuh di situ. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, dia udah kehilangan waktu berapa menit. Karena dia isi BBM. Meskipun itu langsung ataupun enggak BBM-nya, tapi ada waktu yang terbuang sekitar 3 menit lah. 3 menit. Kalau motor berjalan, kita asumsikan jalan pelan. 30 km per jam. 3 menit ketinggalan berapa jauh kira-kira? 30 km per jam itu berarti 10-an ya. Dia udah kehilangan sekitar 800 km. 800 meter. Hampir sekilo lah. Iya. Kenapa dia masih bisa ngejar itu? Itu kan timbul pertanyaan. Iya kalau itu si Eki, kalau bukan. Ya kan? Nah, aku lanjutkan lagi. Dia bilang dilihat ada yang masuk gang. Terus sama kayak kesaksiannya si Aep. Si Aep yang Warung. nggak jelas pakai masker itu. Warung. Dia mampir ke warung.
ngajakin mas-mas warung buat nengokin, karena dia sendiri juga takut pengakuannya dia. Ntar aku mau tanya, tapi jangan dipotong dulu, ntar aku dihujat. Ya, dihujat nanti. Oke, dia ngajak mas-mas warung, katanya mas-masnya takut. Ya udah dia masuk sendiri. Kemudian dia mengendap-ngendap. Terus di belakang gudang sudah rame, dia lihat ada pemukulan. TKP yang ada di Gang Bakti itu. Buat kalian warga Cirebon kan gampang ngeceknya ya. Tempat itu kan gampang ngeceknya ya. Tapi kalau kalian yang bukan warga Cirebon, aku kasih tahu kalian satu hal. Yang paling gampang, kalian buka Google Maps, buka Street View. Buka Street View. Kalian lihat tempat itu. Katanya dia sudah menyaksikan ada pemukulan. Kalian lihat di Street View, ada nggak kira-kira orang bisa mengendap-ngendap di tempat itu kemudian melihat pemukulan? Karena tempatnya gelap banget. Sampai hari ini pun itu tempat tanah lapang gelap banget. Seperti itu. Dari jarak berapa kira-kira dia melihat hal sedetail itu sampai dia bisa bilang ada lihat mukanya Eki dulu lah. Oh, Eki dulu lihat mukanya Vina. 1 jam malah. Disiksa 1 jam ya? Oh, belum. Ini ke belakang dulu kita, mundur. Terus kemudian dia lihat mukanya si Saka Tatal, Ucok segala macem. Aku jamin nggak lihat. Coba kalau kalian warga Cirebon iseng-iseng ya, malam-malam ke tempat itu, terus kalian lihat tanpa penerangan, bisa nggak kalian lihat muka orang dari jarak 10 meter. 10 meter ketahuan, ikut diajar dia kalaupun itu ada. Betul. Iya kan? Karena dianggap saksi mata lo di sini, ngapain? Ya, pasti ikut disikat. Nah, kemudian dia bilang diem aja kan, yang satu jam. Kalau menurut orang normal gimana, Mas Adi? Ngelihat Itu bagian dari pertanyaan aku nanti. Nah, ya udah, itu aja dulu, dari situ aja dulu. Kemudian teman-teman, kita ambil lagi. Setelah itu dia keluar, karena orang-orang ini udah mau keluar dari yang dia lihat, orang-orang udah mau keluar dari tanah lapang. Dia langsung cepat-cepat keluar. Akhirnya dia bilang ada 3-4 motor keluar dari situ. Lagi-lagi cek Google Maps. Dari SMP 11 Gang Bakti ke jembatan flyover itu berapa jauh? Lumayan. Kalau dibawanya seperti itu, kira-kira mereka melewati berapa tempat keramaian di masa itu? Cek. Kemudian katanya dia Bonceng 3, ya kan, ada yang di tengah. Terus kemudian ke Bonceng 3 bisa baik-baik saja, bisa terlihat baik-baik saja. Kita asumsikan seperti bonceng orang mabuk. Ya, karena habis dipukulin kan? Ya. Pasti lunglai ya? Ya. Apa tidak ada darah yang tercecer? Karena habis dipukulin. Ya. Apa tidak ada darah yang tercecer? Itu pertanyaan ya, itu tanda tanya ya. Karena jaraknya jauh banget. Jalan kaki nggak bisa lah itu, capek lah jalan kaki. Kemudian sampai situ katanya ada yang menuju ke bawah, terus habis itu nggak jadi, taruh di atas aja. Aku asumsikan dia mengamati dengan ada yang ke bawah. Ini si Melmel ya, dari ceritanya Melmel. Ada yang ke bawah, ada yang ngawasi, kemudian taruh ke atas lagi nggak jadi. Ini makan waktu berapa lama untuk orang ngeset seperti itu. Ini menurut pemikiranku sendiri ya, nggak tahu kalau ternyata ada orang yang kerjaannya cuman sekedar pekerja bangunan, kemudian punya pikiran secanggih ini. Kita samarkan kejadian penganiayaan ini sebagai kecelakaan. Aku nggak mikir seperti itu. Iya. Kok bisa? Ini kan pembunuhan yang disamarkan sebagai kecelakaan, katanya seperti itu. Tapi siapa dari anggaplah 12 orang yang masuk ke BAP awal, siapa dari mereka yang bisa punya pikiran segitunya? Aku masih belum bisa. Periksa lah ini orang, ini harus diperiksa ini. Jadi breakdown ini hanya kami berdua merespon ya, apa yang diceritakan oleh Melmel ya. Kebenarannya kan nanti di pengadilan kalau dihadirkan. Iya, makanya nggak juga. Nah, terus aku mau tanya gini, kita selalu sepakat, oke lah kita ikutin ceritanya. Melmel beli bensin sama Linda. Kedua almarhum dan almarhumah bablas.
Selesai beli bensin, keluar ke arah yang sama dong. Ya. Terus kira-kira apa yang dipikirkan saat gini nih, logikanya gini, kalau aku naik motor tiba-tiba ada gerombolan motor masuk gang, weng. Terus apa urusannya gue mesti berhenti? Iya, apa urusannya ngikutin juga? Apa urusannya mesti berhenti terus masuk warung? Ngapain tuh orang? Ini sih logika berpikir aku ya. Kalau aku ya udahlah jalan aja lah, mereka punya usaha sendiri kok. Betul. Ya kan? Seperti itu kan. Ya kan, ngapain gue mesti ini ngapain ke situ, kayaknya enggak deh. Apalagi tempat kosong. Apalagi tempat gelap kosong. itu. Dan tadi kan Ki Atmo ngasih jeda waktu antara isi bensin dengan motor Eki-nya lewat ya. Kayaknya aku mana tahu nih Eki jalan kemana juga gitu loh. Ya nggak tahu kan. Nggak tahu. Kalau itu kan jalannya lurus ya, jalannya lurus banget. Ya kan? Ngikutin jalan aja. Jalan terus tiba-tiba masuk gang. Kecuali udah janjian sebelumnya kita ke Gang Bakti ya. Nah, ya kan juga nggak diceritakan di situ. Dia nggak cerita. Dan itu jalan satu jalur, nanti ada belokan ke kanan, ada belokan ke kiri kalau sudah jauh dari situ. Iya, pasti kita nggak dapat buntutnya tuh motor ada di mana ya. Betul. Itu pertama, ngapain? Apa urusannya dia berhenti? Cuman gara-gara banyak motor masuk ke situ. Ya, ngapain? Kedua, aku coba membayangkan sekali lagi ke kita ya. Tadi cerita, aku juga sempat dengar sih ceritanya melihat Vina dipukul disiksa selama 1 jam. 1 jam, iya. Mental gue pasti rusak. Habis pasti mental. Kebukin. Gue ngeliat loh, menurut penuturnya ngeliat kan. Ada bukti nggak dia pernah diperiksa psikiater, psikolog gitu? Nggak ada, diperiksa sama polisi aja belum. Kayak mau ngeliat orang digebukin 1 jam, diem aja, stres nggak? Nggak mungkin. Kebayang-bayang nggak itu? Ya, aku nggak mungkin ada orang digebukin Terus dia bilang 1 jam. Iya. 1 jam. Daripada dia mindik-mindik, lihat, mendingan dia lari cari orang bukan? Kalau menurut warga Cirebon, Polsek itu 500 meter dari lokasi. Nah, daripada dia duduk, tadi mengendap-endap katanya? Mengendap-endap. Menyaksikan itu selama 1 jam. Kan katanya rame. Menurut dia rame, dipukulin sana kan? Kalau akal sehatnya jalan, dia pasti nyari orang lain dong. Nyari orang lain, nyari keramaian. Sebelumnya ada warung tempatnya dititipin motor kan? Iya. Dia ngajak orang ke situ juga. Katanya, nah ini yang sangat plot hole banget. Dia kan parkirin motor di warung itu. Enggak, di depannya SMB 11. Oh iya, depannya 11. Lindanya mana? Iya. Kan masih ikut sama dia. Lindanya mana? Kan gitu kan. Pertanyaannya adalah lindanya mana? Apa lompat di tengah jalan? Ya. Tinggal di pom? Iya, apa ditinggal di pom? Atau ngopi di warung? Ngopi di warung. Nah, pertanyaannya itu. Atau tiba-tiba menghilang, atau tiba-tiba gimana. Tapi yang jelas lindanya di mana? Nggak ada. Atau dianterin pulang dulu. Lindanya dianterin pulang dulu. Wah, lebih jauh lagi waktunya. Berarti kita seru nih. Kita main detektifan. Ya. Berdasarkan cerita ya. Berdasarkan kan? cerita. Gitu. Nah, kalau emang gelap banget, ini di studio ya. Ya. Anggaplah kita nggak kenal orang ya. Aku nggak tahu siapa yang duduk di sana loh. Ya memang nggak kelihatan kan? Itu di situ ada apa-apa nggak kelihatan kan? Memang itu kita kenal kru kita gitu ya. Tapi mukanya aku nggak tahu. Nggak kelihatan banget. Nih satu ini. Nih. Tapi nggak usah lah. Aku kamerain. Nggak usah. Ntar juga nggak ada lampu lah. Iya. Enggak. Ini aja ada lampu kita nggak tahu gimana gelap gulita. Makanya. Terus suara motor. Katanya motornya banyak. Suara motor. Aku nggak tahu. Tadi Ki Atmo memang benar juga sih. Coba buka di Street View ya. Ya. Apakah suara motor yang banyak itu tidak mengganggu warga? Ya makanya anggap warganya takut sama. Terus kalau orang digebukin apa ya diem? Kalau pasti wah gitu. Ya, pasti ribut lah. Pasti ribut. Nggak ada orang ini berantem ya? Atau kita dendam sama orang nih. Iya. Gebukinnya sama. Iya. Nggak mungkin lah. Pasti. Dan temen-temennya pasti teriak kan? Pasti teriak-teriak. Apalagi yang dipukulin. Iya, pasti ada ya, paling enggak gitu lah. Paling enggak ada, anjir loh, gitu. Itu pasti ada. Terus tetesan darah saat dibonceng 3 tadi. Betul. Di TKP juga. Di TKP itu juga. Itu harus benar-benar dicari. Ini sih kita sangat menanti respon masyarakat Cirebon ya, Ki ya? Pasti. Untuk memberi komen. Kita tidak membenarkan siapapun, tidak menyalahkan siapapun, kita cuma main detektifan. Ya. Berdasarkan ceritanya si Melmel. Menurut berdasarkan cerita Melmel yang aku anggap itu cerita bualan, nggak cocok karena waktunya nggak cocok, segala macamnya nggak cocok. Tapi aku salut sama dia. Dia berani muncul di TV nasional.
berkali-kali ditanya konsekuensinya sanggup tanggung nggak kalau seperti ini. Ya oke segala macam. Ya udah, aku himbau buat para penyidik kepolisian langsung aja ini orang langsung didalami aja keterangannya. Iya, langsung didalami keterangannya, langsung diambil, diamankan kalau memang dia saksi segala macam. Siapa tahu memang itu petunjuk. Ya petunjuk lagi-lagi. Apa itu kan? Setelah diperiksa kan kita nggak pernah tahu. Kan? Kita nggak pernah tahu. Ini petunjuk yang harus benar-benar didalami. Iya. Karena ada bawa-bawa si Linda ini kan. Ya seperti itu. Wah, tapi kacau sih ini. Yang pasti cerita Mel ini menjadikan tanda tanya itu kan menjadi semakin besar ya, Ki. Ya. Kesaksian muncul di mana-mana. Ada kesaksian sahabat Egy yang mengaku bahwa Egy ada di gue. Egy ada sama kita saat kejadian. Sementara Mel mengaku dalam ceritanya melihat Egy. Ngelihat itu. Egy yang mana? Yang mana? Makanya kan nggak kalau si yang sekarang Peggy Setiawan ini sih aku udah mulai yakin ya. Cuman kan aku nggak boleh ke publik. Kita bisa cek lah nanti kesaksiannya orang-orang seperti apa. Dan ya memang sampai sekarang masih belum bisa terbukti kalau Peggy Setiawan yang ditahan ini adalah otak dari kejadian itu, otak dari kejadian pembunuhan itu. Ini udah otak kejadian loh ya. Enggak, masih belum bisa terbukti. Aku nanya, Ki, mungkin aku gagal paham ya setelah kita masuk sekian lama ke dalam episode Vina. Motifnya apa sih, Ki? Katanya kan motifnya cinta, motifnya dendam, cinta, dendam seperti itu. Ini menurut motif yang beredar ya, cinta, kemudian si Egy pelaku ini suka sama Vina, kemudian Vina nolak, terus sama si Egy, terus kemudian akhirnya yang dihajar si Egy-nya ini nggak mikir apa itu ngajar anaknya siapa? Iya, anaknya siapa? Iya benar juga, menarik, Ki. Dalam lingkungan pergaulan, kalau aku mau berantem sama Ki Atmo pasti begitu aku tahu bapaknya siapa ya? Enggak deh. Iya. Nggak usah lah, gitu ya. Iya. Aduh, bapaknya Presiden Wakanda, nggak berani kan kita. Lah. Tapi kok nekat itu ya? Makanya itu juga harus dipertanyakan sih sebenarnya. Benar-benar setuju aku. Iya kan? Begitu tahu aku musuhku, aduh keluarganya dia. Nggak usah deh. Nggak usah lah. Karena nggak nyebut jabatan. Mohon maaf, sekali lagi aku mohon maaf. Aku bicara motif. Pada saat mereka meninggal, kejadian itu umur berapa? 16-an lah. Umur 16 tahun. 16 tahun sudah seserius itu jatuh cintanya gitu sampai terjadi kayak gini. Nggak paham juga aku. Karena aku nggak relate di kehidupan anak-anak muda zaman segitu. Aku masih serius kerja keras di waktu itu. Nguli ya. Ini ikut Peggy. Enggak. Jangan terlalu serius. Kita cuma main detektifan. Nah, apa efek yang ditimbulkan dengan cerita Mel ini? Yang jelas kalau ceritanya dia nanti dimasukkan sebagai bagian dari kasus ini nggak karu-karuan lagi jadinya. Yang bikin nggak karu-karuan apanya? Ya kan ada kronologi ya, Itu nanti waktunya berubah lagi dari awal aja. Waktunya nanti berubah lagi. Kemudian kesaksian dia yang nggak pernah diambil di persidangan. Ini nanti gimana? Kan sekarang dia speak up nih. Kan dia ngeklaim masih ingat mukanya beberapa terdakwa, terpidananya itulah. Yang sekarang ditangkap. Temuin dong. Cek aja, jangan langsung ditemuin. Nanti bisa dia kalau ditemuin, oh iya aku ingat. Okay. Tapi kita acak kasih 10 foto lah. Oh, yang mana orangnya? Yang mana-mana aja orangnya. Ingat nggak kira-kira? Seperti itu. Fotonya foto yang lama ya, jangan foto yang baru ya. Foto zaman tahun itu lah ya. Ya, kita kasih foto beberapa orang yang di waktu-waktu itu. Wah anjir, udah kayak penyidik aja. Aku nggak berani Pak. Aman Pak. Berarti sebenarnya kita nih kayak Atmo dalam peran detektifan ini butuh support dari teman-teman KDL. Iya. Pertama, tolong tunjukin ke kita 2016 yang masih pakai BBM. Kedua, warga sekitar jalan Gang Bakti 1 ya? Gang Bakti 1. Street view-nya, cerita dong ke kita di komen kayak gimana kondisinya sebetulnya. Betul nggak apa yang Ki Atmo ceritain gitu lah. Betul nggak? Bayangan Ki Atmo, kondisinya kayak gini gitu. Terus aku juga minta kalau ada yang ahli mungkin bagaimana sih
mental seseorang yang menyaksikan orang disiksa selama 1 jam. Ya, ya. Dia diem nonton. Kalau kita ngikutin alur ceritanya dia ya, dia menyaksikan disiksa selama 1 jam kan? Iya. Sama ngopi lagi. Enggak. Itu kan kayak tontonan anjir. Iya, dia nonton 1 jam loh. Kenapa dia nggak sama ngopi sekalian? Kan gitu. Iya. Aku sih aneh sih itu. Apalagi terakhir yang mau disampaikan untuk yang mau disampaikan balik lagi buat netizen yang lagi ngikutin detektifannya kita juga, gini, cara alur berpikirnya harus dari awal, harus benar-benar logis. Kemarin ada orang yang bilang ini ada anaknya si A si B pernah diedit di Wikipedia segala macam. Guys, Wikipedia itu bisa diedit sama siapapun, kapanpun. Gimana kalau ternyata ada orang iseng yang masukin itu sebelumnya? Betul. Kan bahaya juga. Betul. Ya, jangan, itu nggak bisa dipakai bukti. Dan saya bisa kok bikin Wikipedia siapapun. Iya, makanya. Bisa pesen di beliau punya ini. Wikipedia nggak bisa dipakai acuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kalian masih mikir ada Egi yang lainnya, enggak, Linda dulu. Linda yang kesurupan sama yang kemarin muncul, ada yang bilang ada 3 Linda, segala macam. Ada yang bilang seperti itu. Itu Linda bukan yang dulu, bukan yang ini. Tapi yang dikenali keluarganya Vina gimana? Itu kan orangnya. Sudah, akhiri perdebatannya tentang beda orang. Kemudian si Egi, nanti ada Egi siapa, kemudian ada orang yang piercingnya seperti ini. Gini ya, nama-nama itu, nama-nama DPO Andika, kemudian Egi, kemudian siapa lagi? Dani, satunya Dani. Ini munculnya nama Egi yang populer. Yang populer ini munculnya dari mulutnya Linda. Saat sadar atau saat kesurupan? Saat kesurupan. Oke. Kemudian muncul lagi di pengakuan para waktu itu tersangka yang kemudian dicabut. Karena menurut mereka mendapatkan tekanan. Oke. Selain dari 2 hal ini, nama siapa? Egi ini nggak muncul lagi. Jadi memang benar-benar kalau kalian mau tahu Egi yang mana, jangan asal cari Egi, tapi lihat prosesnya ini, lihat proses munculnya dari mana ini nama. Nah, itu prosesnya seperti apa? Sudahkah prosesnya ini bisa disambungkan dengan masuk akal? Karena kenapa aku bilang kayak gitu? Contohnya buat si tersangka waktu itu ya, Andika. Itu kan ternyata jadi si Rivaldi Ucil ini, alias lagi ini lagi. Itu kalau menurutku itu terjadi error in persona. Terlepas dari memang dia pelakunya atau bukan, tapi ini salah mengidentifikasi orang sudah. Kok bisa Andika jadi si Rivaldi? Atau Rivaldi jadi Andika? Atau dia nyamar? Atau dia gimana? Error pokoknya. Karena menurut kuasa hukumnya, keluar di persidangannya masih ada alias-aliasnya itu. Ya, yang mau ikut main detektifan komen ya. Komen. Bantu kita. Aku sangat butuh sekali. Sangat butuh sekali beberapa hal. Kemarin aku udah upload di IG. Aku mau ke sana. Siapa mau bantu? Banyak tuh yang nge-DM. Iya, nanti kita bantu segala macam. Oke, doain supaya kami bisa melakukan sesuatu hal yang konkret. Nanti kalaupun ada temuan-temuan dari kita, aku jamin nggak bakalan aku mengacaukan dengan pola pikir yang asumtif. Aku bakalan sajikan dengan hipotesis. Kalau seumpamanya salah, tunjukkan salahnya di mana, kita bakalan ganti hipotesisnya seperti itu. Itu aja. Oke, aku ngikutin cara berpikir orang-orang yang lagi rame. Aku juga sebenarnya mau bocorin satu keyakinan yang aku punya tentang Egi. Carilah laki-laki yang beranting, carilah laki-laki yang beranting 2 kanan kiri. Sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain.